Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illa wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Rabb yang pada sore berbahagia ini kita masih dilimpahi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada sore hari ini dipertemukan Allah kembali dalam rangka memupuk keimanan kita yang insya Allah kita pulang dalam keadaan fitrah. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di taman-taman surga. Mudah-mudahan yang bisa mempertemukan Allah, karena Allah, semuanya karena Allah pada sore hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimakan Allah, hari ini bahasannya adalah buah buruk lidah. Buah buruk lidah. Di sini dari Mu'adz radhiyallahu an, beliau bertutur kepada Rasulullah, beliau berkisah, aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu pada suatu pagi aku berada dekat dengan beliau. Sementara kami berjalan, saya berkata, atau Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, beritahu kepadaku sebuah amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke neraka. Lalu Rasulullah bersabda, kamu bertanya sesuatu yang besar, kata Rasul. Pertanyaan yang sangat besar. Dan sesungguhnya ia benar-benar akan mudah baginya. Bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Yaitu, kamu beribadah kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau kita ingin bersama Rasulullah atau dekat dengan Rasulullah, kamu beribadah kepada Allah. Dan kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kajian kita kemarin adalah syirik, kita tidak syirik. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, maukah kamu untuk aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah. Tadi yang 5 perkara itu kita sudah mendekatkan kepada Rasulullah. Apa nih? Kata Rasulullah, pintu-pintu kebaikan. Yaitu saum sebagai perisai kita. Sekarang di bulan Rajab, pintu-pintu kebaikan dilipat gandakan. Kita memperbanyak saum sunnah untuk perisai kita. Perisai adalah tameng kita untuk memasuki nerakanya Allah. Jadi jangan sampai kita masuk ke nerakanya Allah, memperbanyak saum. Dan kata Rasul, sedekah adalah menghapus kesalahan kita. Sedekah menghapus kesalahan kita. Memperbanyak sedekah. Sedekah ini, kata Rasul, sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seorang di tengah malam, kata Allah. Selanjutnya setelah sedekah adalah sholat. Sholat malam. Lalu Rasulullah membaca surat As-Sajdah ayat 16-17. Yang artinya seperti ini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, dan mereka berdoa kepada Robnya dengan takut dan harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa bermacam-macam nikmat atau penyenang hati, sebagai balasan apa yang dia kerjakan. Masya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan atau aku beritahukan pokok atau tiang puncak kejayaan? Ya, aku menjawab. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak kejayaannya adalah jihad. Masya Allah. Jadi Rasulullah juga di sini mengatakan, maukah mengendalikan semuanya itu? Aku menjawab, ya tentu. Maka beliau memegang lidahnya seraya berkata, tahan atasmu akan ini. Jadi kata Rasulullah, kalau ingin dekat dengan Rasulullah, harus memperbanyak apa tadi? Sholat sunnah kita kerjakan, memperbanyak saum sunnah kita kerjakan, memperbanyak sedekah untuk menghapus dosa kita dan menahan lidah kita untuk tidak bicara dengan bicara yang buruk-buruk. Karena apa? Kata Rasulullah, celaka kamu wahai Mu'ad. Tidak ada yang menyungkur manusia di atas wajah-wajah mereka di neraka, melainkan karena hasil buruk lidah mereka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Di sini tadi kisahnya cukup panjang, hadisnya cukup panjang, bahkan ada di surat As-Sajdah ayat 16-17 gambarannya. Kalau ingin kita dekat dengan Rasulullah, bersama sama Rasulullah, harus menjauhkan lidah kita dari perkara-perkara yang buruk. Karena apa? Di sini dosa melalui lisan kita atau lidah kita, yaitu dengan lidah kita bisa menyembah selain Allah. Dengan lidah kita hukum bisa diputuskan selain hukum dengan Allah. Misalnya bukan wallahi, bukan demi Allah, tapi demi yang lainnya. Dengan lidah juga kita suka mengerjakan bid'ah. Apakah itu bid'ah? Bid'ah adalah perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bid'ah itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan tidak ada sunnahnya di dalam hadis. Tapi di dalam hadis-hadis palsu banyak sekali contoh-contoh bid'ah. Tapi hadis palsu adalah ketika tidak boleh dipakai, tapi untuk pengetahuan kita. Dan dengan lidah, wanita-wanita tidak berdosa ditalak. Kadang-kadang wanita tidak berdosa, tidak bersalah, tapi ditalak. Contohnya, misalnya si perempuan ini memutuskan memakai niqab, lebih taat kepada Allah. Niqab apa itu? Tak memakai cadar. Suaminya tidak suka, lalu ditalak. Nah, dengan lidah, menalak itu dengan lidah. Dan dengan lidah pula, harta-harta dirampas. Banyak sekali orang yang berebutan harta dengan lisan-lisan mereka. Akhirnya apa? Bertengkarlah keluarga-keluarga mereka, dan akhirnya dengan lisan ini kita berbuat maksiat. Ibu-ibu yang dimakan Allah, kita akan berbicara tentang buruk-buruk dari lidah untuk memberikan peringatan kepada setiap keburukan yang lahir darinya. Serta akan kita berjuang melawan dari menjaga keburukan dari lisan kita. Kita sangat-sangat berjuang untuk tidak berkata-kata yang buruk.
Di sini sekarang kita baca ayat-ayat mengenai dengan lidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surat Qaf ayat 18. Tidaklah ia terlontar sebuah kata kecuali di sisinya selalu ada raqib dan atid yang siap mencatatnya. Kata Allah di sini, malaikat raqib dan atid akan mencatat segala apa yang kita katakan. Malaikat raqib akan mencatat kebaikan-kebaikan lisan kita. Dan kebaikan lisan kita akan dibawa ke sisinya Allah. Dan atid akan mencatat keburukan kita yang menjauhkan diri kita dari Allah dan Rasulullah. Di surat An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka memberikan kesaksian apa mereka terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Jadi nanti di hari penghisapan, di hari kiamat, di padang mahsyar, nanti lidah kita akan memberi kesaksian. Selama ini lidah kita bicara apa aja, yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Tangan kita juga akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi, bahkan kulit kita. Di seluruh tubuh kita ada kulit, nanti semuanya akan bersaksi kepada Allah. Jadi ini ayat-ayat yang digambarkan Allah kepada kita semuanya agar kita menjaga lisan kita. Kadang-kadang kita tidak sengaja melontarkan kata-kata, maksud kita bercanda, tapi apa? Ternyata orang yang kita candai sakit hati. Nah, hal yang seperti ini harus kita selalu ingat. Makanya di dalam pertemuan dengan siapapun, tidak hanya di majelis taklim aja, harusnya tatkala kita berpisah, kita berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau tatkala kita berpisah, kita mengucapkan kata perpisahan. Mohon maafin saya ya kalau ada kekhilafan. Mohon dimaafkan. Jadi tidak ada salahnya. Setiap kali kita ada pertemuan, kita meminta maaf pada saudara kita. Ibu-ibu yang dimakan Allah, ini ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah mengucapkan yang baik saja atau diam. Ini hadis muttafaq alaih. Jadi kata Rasulullah di sini, kalau kita beriman kepada hari akhir, kapan itu hari akhir? Hari kiamat. Kata Rasulullah, kita harus bisa berkata-kata yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kita harus diam. Makanya kita kalau lagi emosi, kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena kalau orang yang sedang emosi, sering-sering lidahnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata Rasul, lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata baik. Ucapkan ke kolbu, zikrullah. Zikir kepada Allah. Hadis yang kedua, dari Bilal bin Harits, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang akan mengucapkan sebuah kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menduga kalimat itu mencapai sejauh itu kepada Allah. Allah Shallallahu alaihi wasallam mentakdirkan untuknya ridhonya. Ya, kenapa?
Kenapa? Saya ulang. Sesungguhnya seseorang datang mengucapkan sebuah kata dari yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengira kalimat itu mencapai sejauh itu. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuknya ridhonya. Sebab itu hingga hari kiamat. Kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang diridhoi Allah, suara kita, ucapan kita akan mencapai ridhonya sampai hari kiamat. Masya Allah. Makanya kita berkatalah yang baik-baik, karena perkataan yang baik ini akan mencapai ridhonya Allah sampai hari kiamat. Makanya kalau kita mendengar saudara kita yang berbuat baik, atau kita akan memuji orang, harus dimulai dengan Masya Allah. Subhanallah. Melihat kebaikan-kebaikan ciptaan Allah, Masya Allah, Subhanallah. Dengan perkataan ringan ini, Alhamdulillah, nanti akan mencapai keridhaan Allah sampai di hari kiamat. Masya Allah. Selanjutnya, dan sesungguhnya seorang akan mengucapkan sebuah kata dari yang dibenci Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menduga kalimat itu mencapai jauh. Allah menakdirkan untuknya murkanya dengan sebab itu sampai hari kiamat. Sebaliknya, kalau kita berkata-kata buruk akan menjadikan Allah murka. Dan murka Allah akan sampai hari kiamat nanti. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mencapai hadis yang pertama tadi, berkata-kata baik. Menjaga lisan kita agar tidak berbuat atau berkata-kata yang buruk. Hadis yang ketiga, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahan lidahmu, hendaklah rumahmu menjadikanmu merasa lapang, dan tangisilah dosamu. Hadis Al-Jami Al-As-Sohihah. Hadis ini sohih. Kata Rasul, suruh menahan lidah di rumahmu agar rumahmu menjadi lapang. Kalau seluruh penghuni rumah bisa menahan lidah kita untuk tidak bicara yang buruk-buruk, insya Allah rumah kita jadi lapang. Hati kita jadi lapang, enak semuanya. Rumahku adalah surgaku. Tapi kalau sebaliknya, kita sedang duduk-duduk sama keluarga. Salah satu aja melemparkan kata-kata yang tidak mengenakan atau menyakiti hati, atau di meja makan. Akhirnya apa? Rumah kita seperti neraka. Kenapa seperti neraka? Akhirnya apa? Ada yang emosi. Nah, makanya kata Rasulullah, harus kita tahan lidah kita agar kita tidak berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang maksiat. Dan kata Rasulullah, tangisilah dosamu. Kita harus banyak menangis atas dosa-dosa yang kita perbuat. Alhamdulillah, saya senang sekali karena majelis taklim ini mudah-mudah sudah pada ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Alhamdulillah, dari sekian anggota yang di sini, ibu-ibu yang bisa hadir di sini adalah yang terpilih di taman-taman surga. Karena tidak semua orang mau ikut pengajian di pandemi seperti ini. Tapi mungkin juga saya berbaik sangka, ada halangan, ada juga yang gaptek kayak Bu Emma. Jadi kita maklumi, mudah-mudahan setelah nanti di-share rekamannya bisa menikmati semuanya. Dan kita senantiasa bisa menahan lidah kita, karena kita harus banyak menangis. Kata Rasulullah, kalau kita bisa menangis dalam kesendirian, subhanallah. Kalau nangis berjamaah, kita sudah biasa. Kita berzikir berjamaah, dipancing,
sama ustadznya atau ustazahnya mendayu-dayu suaranya, kita bisa menangis. Tapi alangkah indahnya tatkala kita bisa menangis sendiri, menangisi segala dosa-dosa kita. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, mayoritas dosa-dosa anak Adam terdapat pada lidahnya. Hadis ini sahih. Jadi kebanyakan memang dosa kita ada di dalam lidah kita. Dari melek mata subuh aja sampai sekarang menjelang maghrib, apa saja yang sudah kita katakan? Banyak enggak? Banyak positifnya, apa negatifnya? Alhamdulillah, kita sekarang jarang keluar rumah, jadi agak-agak ketahan kita bicara yang tidak baik. Tapi di dalam rumah pun setan akan ngilik-ngilik kita. Kadang kita masih bicara yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling banyak dosanya adalah paling banyak bicaranya pada sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis At-Targhib, dan hadis ini adalah sahih. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling banyak dosa adalah orang yang paling banyak ngomong. Berarti di sini Bu Emma yang banyak dosanya. Tapi kata Rasulullah kembali, sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi jangan suka, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk, omong-omong kosong. Dari omong kosong, nanti lama-lama sedikit-sedikit ada perkataan maksiat. Lama-lama kita ngegibah. Jadi jangan suka bilang, yuk kita ketemuan yuk, kita ngobrol-ngobrol aja. Paling tidak kalau kita mau ketemuan dimanapun, ada hal-hal yang baik yang kita sampaikan. Nggak usah ceramah seperti ini kayak Bu Emma, tapi hal baik yang kita sampaikan. Paling tidak kita tidak menyakiti hati saudara kita. Berkatalah yang baik. Kalau kita melihat kemaksiatan, kalau kita tidak bisa menasihati, kita berdoa aja di dalam hati kita. Karena kadang-kadang kemaksiatan di depan mata kita, kita mau berkata tidak bisa. Karena dia lebih galak, doakan saja. Hadis yang ke-6, dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberiku jaminan lisan yang terletak di antara dua tulang rahangnya dan kemaluannya yang terletak di antara dua kakinya, niscaya aku berikan kepadanya jaminan surga. Kata Rasulullah, kalau kita bisa memberikan jaminan lisan kita, lidah kita, dan kemaluan kita, lidah kita dijaga atau dijamin untuk berkata-kata yang baik saja. Kemaluan kita dijaminkan untuk yang halal-halal saja, untuk suami kita saja. Maka kata Rasulullah, kita akan diberikan jaminan surga. Masya Allah. Ini hadis muttafaq alaih. Masya Allah. Kita menjaga lisan memang sungguh-sungguh berat. Kita nggak pernah keluar rumah aja masih aja kita kadang-kadang ngegibah sedikit-sedikit. Masih aja kita berdua sama suami, masih ada kesel-keselnya sedikit-sedikit, apalagi yang ada cucu, ada putra-putri kita yang masih kecil-kecil. Mudah-mudahan kita belajar. Kalau kita lagi emosi, kata Rasulullah, diem daripada ngomong yang jelek. Hadis ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, ini agak panjang hadisnya. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasul. Mereka menjawab, orang yang bangkrut pada kami adalah orang yang tidak memiliki dirham atau uang
dan tidak memiliki barang atau harta. Rasulullah bersabda, orang yang bangkrut itu dari umatku, kelak pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa pahala. Jadi kata Rasulullah, orang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tapi orang yang bangkrut itu orang yang pada hari kiamat dia membawa pahala sholat, sholatnya banyak, pahala sholatnya banyak. Dia membawa pahala saum, saumnya banyak, saum sunnahnya banyak. Ia membawa pahala zakat atau infak atau sedekah, namun juga ia datang dalam keadaan mencaci si ini. Dia suka ngomel-ngomelin si ini, kata Rasulullah. Dan menuduh si ini, suka nuduh orang lain yang tidak ada kenyataannya. Dan dia suka memakan harta si ini. Bagaimana memakan harta? Berarti kalau memakan harta orang lain tidak amanah orangnya, atau berhutang tidak mau membayar, dan menumpahkan darah si ini. Bisa juga dengan membunuh. Dia suka memukul si ini, tidak memukul dengan tangannya, tapi dengan lisannya. Yang ini sebagian dari kebaikan-kebaikannya. Banyak sekali kebaikan. Tapi dia kebaikan-kebaikan itu akan habis. Tuntas tanggungannya. Akan diambil dosa-dosanya, mereka lalu ditimpa kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi kata Rasulullah, orang yang saumnya banyak dan semuanya banyak, ibadahnya banyak, tapi kita masih lisannya menyakiti hati orang lain. Kita masih mengganggu orang lain. Kita masih memfitnah orang lain. Kata Rasulullah, nanti kebaikan-kebaikan kita pindah sama orang yang disakiti oleh kita. Kalau kebaikan kita sudah habis, kata Rasulullah, dosa orang itu berpindah kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga sholat kita yang sudah mulai sholat sunnah, saum kita yang sudah mulai saum sunnah, yang kemarin kita pelit, sudah enggak pelit lagi, kita sudah bisa menjadi orang yang pemaaf, kita sudah bisa meminta maaf, dan kita bisa menahan lisan kita. Kalau kita lagi emosi, lebih baik, kata Rasulullah, diam. Mudah-mudahan kita membawa pahala-pahala itu sampai nanti tatkala kita pulang di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-8 dari Jabir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan aku paling dekat posisinya denganku di hari kiamat adalah, siapa yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat? Dia adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasul. Orang yang akhlaknya baik nanti paling dekat dengan Rasul. Masya Allah. Dan sesungguhnya di antara kalian yang paling aku benci dan paling jauh posisinya dariku pada hari kiamat adalah orang yang bicara tidak berguna, Bu. Tadi kata Rasul, yang akhlaknya baik nanti akan dekat dengan Rasul. Yang paling jauh tempatnya dari Rasul, orang yang suka berbicara yang tidak berguna, seperti tadi, omong-omong kosong, nggak ada manfaatnya. Siapa lagi? Orang yang memfasih-fasihkan diri. Sebelumnya dia ngaji nggak fasih, tapi difasih-fasihkan, biar orang lihat, tuh itu loh, si fulana udah fasih, padahal dia sebenarnya belum fasih. Dan siapa lagi?
para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa lagi? Yaitu orang-orang yang takabur. Nah, di sini takabur itu sombong. Jadi nas-nas ini tentang perintah menjaga lisan kita agar berhati-hati dari bahaya yang sangat banyak sekali mengintai kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga lisan kita. Karena dampaknya dari berkata yang tidak baik atau dampak negatifnya adalah kalau kita sering bicara yang tidak baik, dampaknya kepada kita sering meremehkan perintah-perintah Allah. Tiba-tiba perintah Allah, azan sudah berkumandang karena kita sering senang ngobrol yang tidak baik, akhirnya lagi asik-asik ngobrol, azan berkumandang, kita tidak hiraukan. Sering meremehkan perintah Allah. Dan banyak sekali perintah-perintah Allah yang diremehkan. Nanti kita berbuat baiknya nanti aja kalau udah tua. Nanti kita umrohnya atau hajinya nanti aja kalau udah tua. Nanti berbuat baiknya nanti aja orang itu kan masih gagah, nggak perlu kita berbuat baik. Jadi banyak perintah-perintah Allah yang kita remehkan. Juga contoh-contoh dari Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kamu bermaksiat. Wahai perempuan, juntekan kerudungmu. Perintahnya Allah. Dan dicontohkan kepada istri-istri Rasulullah. Nanti aja, saya masih muda, masih cantik. Nah, hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan dampak negatif dari lisan kita berkata-kata yang tidak baik. Dampak yang kedua adalah iman kita tipis, minusnya iman kepada Allah dan pada hari akhir. Di sini ada sebuah hadis, minusnya iman atau tipisnya iman di hari akhir, dari Muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan yang baik-baik saja, atau diam, hadis yang seperti tadi. Kata Rasulullah, tadi sudah diulang, saya ulang kembali, dampak negatif ini adalah, jadi iman kita tipis, kalau kita banyak berkata-kata yang tidak baik, tipis banget imannya. Alhamdulillah pada sore hari ini iman kita lagi menebal. Lagi di kajian, alhamdulillah rela meluangkan waktu untuk kajian pada sore hari ini. Dampak negatif yang ketiga yaitu meremehkan malaikat raqib dan atid. Padahal kadang-kadang kita juga yakin kita diawasin, tapi alah itu mah gampang. Orang malaikat juga nggak kelihatan ini. Padahal kita sudah berusaha ingin baik, tapi apa? Karena kita banyak sekali lisan-lisan kita yang berkata-kata buruk, akhirnya apa? Remeh, malaikat ini remeh gitu, nggak dihirau. Padahal udah malaikat tiap hari mengawasi kita, kanan, kiri, dan ada malaikat pengawas. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena ini dampak negatif dari menjaga lisan. Dampak negatif yang keempat, berkurangnya iman kepada surga dan neraka. Berkurangnya iman kepada azab kubur dan iman kepada takdir. Jadi kita berkurang keimanan kita pada surga. Surga juga nanti. Neraka juga nanti. Azab kubur juga belum tentu ada azab kubur. Belum tentu nanti hari kiamatnya entah kapan. Jadi kita dampaknya sangat negatif kalau kita banyak berbicara yang tidak baik. Yang kelima atau yang terakhir, munculnya beberapa penyakit hati. Kalau kita banyak ngomong yang tidak baik, banyak berkata-kata yang omong kosong, banyak muncul penyakit hati. Penyakit apa? Penyakit hati itu hasad. Hasad itu dengki, iri, takabur, sombong,
saling membenci, ngegibah, banyak sekali penyakit-penyakit hati. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit hati. Mudah-mudahan juga kita dijauhkan dari perkataan-perkataan yang buruk. Ibu-ibu yang dimakan Allah, di sini dari kisah para salafus soleh, yaitu para ulama di zaman Rasulullah, dari Abdullah bin Wahab berkata, "Aku bernadar untuk puasa 1 hari," kata Abdullah. "Setiap kali aku menggibah seseorang, maka hal itu membuatku tertekan. Lalu aku pun berniat untuk bersedekah 1 dirham setiap kali aku menggibah seseorang. Maka karena aku cinta dengan uangku, aku pun meninggalkan gibah." Nih, ulama di zaman Rasulullah, ulama soleh di zaman Rasulullah aja bernazar. Kalau suatu hari, kalau aku bernazar pada suatu hari, kalau aku menggibah orang, aku akan bersedekah. Pertamanya apa? Nanti kalau aku menggibah orang, aku mau puasa sehari Tapi ternyata dia nggak kuat. Banyak sekali gibahnya, sehari gibahnya berapa kali. Lalu diganti nadarnya. Kalau gitu aku akan sedekah aja deh kalau setiap kali bernadar. Kalau aku bergibah, dicatat sehari bergibahnya berapa kali. Tapi kata Abdullah bin Wahab, karena dia cinta banget sama uang, akhirnya apa? Kalau kita bernadar, kalau kita menggibahi orang atau berkata buruk terus setiap kali, akhirnya uangnya akan habis. Karena dia sayang sama uangnya, dia banyak kebutuhannya, kita banyak kebutuhannya, lalu apa? Ia pun meninggalkan gibah. Masya Allah. Kalau ulama di zaman dahulu bisa meninggalkan gibah, Bu. Ulama di zaman dahulu bisa berkata-kata yang baik. Naudzubillah min dzalik kalau ulama sekarang. Mudah-mudahan ulama-ulama yang sekarang pun mencontoh ulama-ulama yang dulu. Walaupun itu orang buruk, janganlah dicaci dan dimaki. Didoakan itu akan lebih baik. Kalau kita mau menasehati orang, harus berdua saja. Tidak boleh di tengah-tengah khalayak ramai. Atau kita mau nasehatin orang, tapi di video, di YouTube-in. Tidak boleh seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa seperti Abdullah bin Wahab, meninggalkan gibah-gibah kita. Masih ada waktu? Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan sampai kita ada lagi sebuah kisah dari Ibrahim At-Tirmizi berkata, "Aku diberi kabar oleh orang yang mendampingi Ar-Rabi bin Qutsaim selama 20 tahun bahwa dia pernah mendengar suatu saat tercela pun darinya." Jadi dia pernah diberi kabar orang yang mendampingi Ar-Rabi selama 20 tahun bahwa ia tidak pernah berkata-kata yang tercela. Ini riwayat ini adalah salafus shalah terdahulu, para ulama dahulu. Selama 20 tahun dia tidak pernah berkata-kata yang tidak baik. Bahkan Ibnu Mas'ud juga berkata, "Wahai lidah, ucapkanlah yang baik, niscaya kamu beruntung. Dan diamlah, niscaya kamu akan selamat." Nah, ini kisah-kisah di zaman Rasulullah, para salafus soleh. Katanya sebelum menyesal, kita harus berkata baik. Atau diam. Karena apa? Kalau kita berkata baik, kalau nggak bisa kita diam, kita akan lebih selamat. Ibu-ibu yang dimakan Allah, ini bahasan ini alhamdulillah masih panjang. Mudah-mudahan sampai di sini ini
para jamaah paham apa yang saya sampaikan dengan buruknya lisan kita bisa mengurangi lisan kita. Mudah-mudahan kita bisa Mohon maaf Ibu, ini ada ini masuk. Mohon maaf Ibu. Iya, Bu. Mohon maaf, harus saya matikan. Jadi saya hilang konsentrasi. Udah diputus aja sampai tadi ya, nanti diputus ya Mbak Dina. Siap. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bahasan kita hari ini adalah buah buruk dari lisan atau buah buruk dari lidah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga lisan kita, lidah kita, paling tidak kita mulai sedikit demi sedikit menjaga lisan kita, memperbanyak istighfar kalau kita berbuat salah, karena setan itu senang banget mengilik-ilik kita untuk tidak berbicara yang baik-baik. Setan itu senang banget kalau kita berucap yang buruk-buruk. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini nanti sama-sama kita praktekkan, terutama untuk diri Bu Emma sendiri dan umumnya untuk ibu-ibu sekalian. Yang hak dari Allah dan Rasul-Nya, yang salah dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang acara bebas. Monggo. Kok lama ini ya? Apanya lama? Udah Kita 1 jam. Sekarang punya 4. waktu 1 jam. Makanya kita bisa sharing. Sekarang kita sudah kita difasilitasi Mbak Dina, kita bisa sewa 1 jam. Alhamdulillah. Pantesan. Alhamdulillah. Ternyata ini Mbak Dina, saudara-saudara kita juga ada 2 nih yang habis sakit nih, kayak Mbak Dina sama. Tapi beliau berdua tidak swab. Oh gitu. Boleh muncul, semuanya boleh muncul, silahkan. Mbak Intan sama Mbak Ella. Tapi Ibu Ella juga, Ibu Ella kan, Ibu Ella juga. Ibu Ella juga kena kan. Bu Ella sekeluarga sampaikan ke saya, tapi saya bilang silahkan sampaikan ke Bu Emma kalau memang berkenan. Kalau saya sih tidak ada kapasitas untuk menyampaikan, meskipun sebenarnya kalau sakit boleh-boleh saja dikabarkan. Boleh aja, doakan. Iya. Kita sekarang itu bukan aib kok. Bukan aib. Siapa aja kayak flu aja lah, kayak flu aja. Iya, meskipun dahsyat sekali. Iya, maksudnya gini, kalau kita banyak orang yang mendoakan, siapa tahu dari sekian orang yang mendoakan akan diijabah Allah itu. Betul. Karena nggak tahu doa siapa yang dikabul ya, Bu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah kalau udah bisa senyum-senyum berarti udah. Alhamdulillah ya, udah ceria kok. Saya sehat sih. Sehat. Kemarin itu yang 2 minggu yang lalu itu saya nyimak Bu Emma, pertama kali nggak enak badan, Bu. Tapi cuman nggak enak badan aja, sama pilek ringan, udah itu aja. Selebihnya ya sehat, Bu, cuman penciuman aja. Gitu ya. Badan sehat. Tapi udah bisa nyium lagi nih. Baru hari ini bisa. Wih, alhamdulillah. Nikmat ya. Cuman sekecil itu ya, subhanallah ya, Allahu Akbar. Cepat. Ica 5 hari, Rapa 8 hari. Saya 11 hari. Biasanya yang lebih tua lebih lama. Betul. Masya Allah. Itu kalau tidak. Taunya dari mana? Bu Ella ditanya itu. Bisa itu, habis minum. Suaminya ngantor.
Biasa kalau para suami. Awalnya suami, kan di kantor suami banyak yang kena. Begitu beberapa hari kemudian nggak enak badan, meriang suami. Nggak lama saya, terus anak pada nggak enak badan. Alhamdulillah cuman itu doang sih. Kalau keluhannya nggak bisa nyium itu nggak usah khawatir, nggak bakalan ada keluhan lain. Badan sehat, badan sehat. Alhamdulillah. Nyium aja. Alhamdulillah. Di swab gitu ya? Di swab ya. Tahu positifnya? Iya. Tapi kalau udah nggak bisa nyium udah pasti positif. Iya. Tapi kan lebih amannya lebih baik di swab. Betul. Paling aman itu, pokoknya kalau kena COVID, keluhannya nggak bisa nyium, nggak usah khawatir, nggak bakalan ada keluhan lain. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Iya. Tidak berat lah ibaratnya. Nyimak dokter itu, nyimak dokter yang itu, yang ngerti COVID lah. Katanya paling beruntung kalau yang keluhannya nggak bisa nyium, soalnya nggak bakalan ada keluhan lain. Nggak berat gitu Bu maksudnya? Berat, ringan. Cuman nggak enak badan doang. Anak-anak juga nggak enak badan doang, cuman sebentar doang nggak enak badannya. Kalau ngerasain makanan bisa, Bu? Kalau saya normal, tapi ada juga yang nggak normal. Oh. Iya, kalau saya normal, cuman nggak bisa nyium aja. Oh gitu. Iya. Yang bahaya itu kan yang ada penyakit penyerta. Kayak Mbak Dina itu kan ada penyakit penyerta. Ya. Badannya masih muda, tapi ada penyakit penyerta ya Mbak Dina. Ya, itu yang bahaya tuh itu. Ya, mesti. Kalau nggak ada penyakit penyerta sih nggak masalah. Ya maksudnya masalah sih, tapi nggak seberat yang punya penyakit penyerta gitu. Betul. Yang meninggal itu kan kebanyakan yang punya penyakit penyerta, terus yang udah tua. Udah tua, kayak Bu Emma nih kan udah 60, mau 62 nih. Penyakit penyertanya asmara lagi. Asmara. Makanya dari sebelum ada orang pakai masker kan Bu Emma kemana-mana selalu pakai masker. Iya. Karena apa? Setelah saya kemana-mana pakai masker, alhamdulillah asma saya nggak pernah kambuh. Jadi harus hati-hati banget. Karena saya alerginya kan debu. Bagus itu ya, Bu. Mbak Wita. Assalamualaikum. Mana kok Mbak Wita nggak ada gambarnya? Waalaikumsalam. Ibu, aku tadi lagi itu jadi mohon maaf. Kenapa? Sebenarnya buat mainan asam tadi jadi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, tadi saya matiin mic-nya. Maaf ya. Oh, makanya tadi ada gerabak-gerubuk ya? Iya. Saya pikir saya gerabak-gerubuk. Nggak bisa itu kok. Iya, makanya saya gawangin, terus pokoknya kalau udah mic-nya nyala saya matiin. Alhamdulillah, operatornya canggih. Jadinya buat saya juga konsentrasinya. Kayak tadi kan telepon masuk, saya konsentrasinya hilang deh. Padahal ini orang yang nelpon saya udah bilang, saya sore ini Zoom, saya nggak bisa ketemu, tetap aja nelpon. Nah bingung saya nyanyak-nyunyuk, yang dinyunyuk mana ini biar diem telepon. Parah nih, harusnya saya ada operator di samping saya. Operator. Bisa. Ya, tadi saya mau itu love-nya nggak bisa nyalain videonya kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak Wita, santai aja. Yang penting alhamdulillah ini bisa tersambung dari jauh di sana. Di lereng gunung, dari Kediri, Masya Allah ya. Mbak Wita sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Di situ aman-aman aja kan, Bu? Alhamdulillah. Sedep aja sih kalau di sini. Ngerem di rumah saja. Asal di rumah aja sih. Tapi kita asal di rumah aja aman ya. Di rumah aja aman. Dan Bu Emma kan cuma berdua sama Bapak. Kenapa? Di sini banyak banget yang terpapar ke bulan kemarin. Oh iya. Iya, terutama itu banyak banget. Di mana?
Gimana? Jadi sempat di lockdown. Sempat di lockdown kemarin 14 hari. Satu korwil. Emang Iya, satu emang korwil ini sini. emang pada pergi-pergi kan pada yang pada kerja apa gimana mah yang ini yang pada kena. Itu karena Tahun baru ya. pas itu kan ada pembagian itu rapot juga, terus ketemu sama wali murid kayak gitu. Kan yang terpapar itu yang udah kesepuan, terus apa namanya yang terkena ada gejala sakit kayak jantung kayak gitu, jantung, hipertensi itu sangat kena itu. Innalillahi. Tapi keluarganya Kemarin di keluarga lockdown. Bapak nggak apa-apa kan? Alhamdulillah Pak sih nggak DKM apa-apa. gimana keluarganya? Aman? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ini saudara. Sekarang sih udah sembuh alhamdulillah. Kemarin ya Mak, udah pakai Budarati ya Mak. Kemarin hampir 1 bulan lebih itu habis dari rumah sakit juga. Cuman sakit apa Mak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Katanya sih gejala stroke itu DKM Bu. Oh, innalillahi. Gejala stroke. Oh, gitu. Iya. Kemarin sekarang sih enggak udah mendingan, udah bisa jalan. Sampai 2 bulanan lebih itu di rumah terus nggak bisa apa-apa. Berdiri Ya, pun nanti susah. saya telepon. Oke. Ya, mudah-mudahan di sini semuanya sehat-sehat ya, yang habis sakit, temukan Allah, dijaga kesehatannya, jangan lupa vitamin, terutama vitamin C yang dosis tinggi. Ternyata sawi putih itu vitamin C-nya tinggi loh ya, Ibu. Dulu saya nggak tahu sawi putih. Ya, sawi. Ternyata vitamin C itu tinggi dia, sawi putih itu. Dulu saya pikir nggak ada vitaminnya sawi putih. Jadi sekarang saya sering ya diapain aja, mau ditumis, mau dibikin, kalau bikin pecel pun saya ada sawi putihnya biar kita ada vitamin C-nya gitu. Makan sayur yang banyak. Apa? Bismillah. Sayuran Ya. semua. Bismillah. Semuanya bismillah. Dan Apalagi di Jakarta. Bismillah aja. 100.000 aja. Apa itu? Cabe? 100.000? Cabe. Alhamdulillah 100.000 di sini. saya nggak doyan cabe, alhamdulillah. Ibu beli 5.000, isinya 10 untuk 5 hari. Sama aja. Untuk 5 hari. Berarti awet ya Bu. Ya, kan beli 3.000. Beli 5.000 kan nggak boleh. Beli 3.000 nggak boleh, bolehnya 5.000. Ya udah, tak hitung isinya 10. Sehari 2 masaknya. Memang nggak doyan cabai, alhamdulillah. Disyukuri. Jadi kalau orang pada bilang, aduh cabai mahal. Alhamdulillah. Jadi kalau beli makanan di tukang warung kan nggak pedes-pedes amat sekarang. Karena cabainya mahal. Tapi dengan bismillah, insya Allah rezeki akan datang dari mana aja. Kalau kita takwa sama Allah, senantiasa tidak lupa sedekah, insya Allah rezeki akan datang yang tidak diduga-duga. Amin. Amin. Ayo Mbak Dina, sekarang ngomong, bagian Mbak Dina ngomong. Waduh. Masih ada. Ya kalau saya sih dengar yang tadi Ibu sampaikan sih kayak kayak ya udah memang harus begitu gitu. Memang harus begitu. Bahaya sekali memang. Apalagi lingkungan rumah. Iya, benar. Ya kan? Kalau kita nggak keluar rumah juga salah, keluar rumah juga salah. Jadi emang harus dari kitanya sih. Iya. Dan yang yang bisa mengingatkan kita tadi surat 24 ayat 24 itu luar biasa banget ya. Jadi buat pegangan kita gitu. Iya. Berbahaya. Jadi memang kita tidak bisa merubah orang, tapi kita sendiri yang berubah. Setuju. Ya, kita lingkungan, memang apalagi lingkungan, mohon maaf ya, yang rumah deket-deket kayak tempat Mbak Dina gitu kan, lingkungan kayak gitu. Memang kita kalau nggak keluar kan dianggap begini begitu, tapi ya kita sekedarnya aja. Yang penting say hello, tetap say hello. Kita ngobrol sekedarnya. Tapi udah kalau sudah mulai melenceng-melenceng, kita bisa dakwah. Kalau tidak bisa cabut. Kalau tidak bisa cabut, mohon maaf, aduh itu lagi masak.
ini, aduh maaf itu belum dimatiin gitu aja. Pinter-pinter kita aja. Siap. Subhanallah ya. Alhamdulillah deh. Oke. Udah mau habis waktu masih? Ya, semoga semuanya juga ini ya. Ya kalau ngobrol-ngobrol gini bisa sambil sebelum kan katanya kalau sebelum ngomong mesti mikir dulu ya, semoga tuh bisa di. Iya. Hari ini nggak ada Bu Ana ya? Ada tapi tidak menyalakan kamera. Oh gitu. Ada Mbak Ica? Halo? Nggak ada. Mana Mama Rafa nih? Mama Rafa. Apa? Mama Rafa satu lagi. Kita namanya sama-sama Rafa sih. Oh. Anaknya berapa coba? Sebenarnya 3 ya? Anaknya Dewi namanya Ica, mamanya Ica juga. Anaknya Ica, mamanya Ica yang di sini. Jadi bingung semua namanya sama. Ada di Bu Ana kameranya nggak dinyala. Kalau Bu Ana yang satu lagi enak lagi ada bayi, jadi dia di rumah dulu. Iya, Bu. Lagi ini. Enak memang kalau ada bayi, rumahnya hangat terus ya. Saya kalau sore gini, kalau Senin operator saya tuh lagi ngaji juga sama gurunya, jadi nggak bisa ngebantuin saya. Bismillah. Lama-lama ini juga. Alhamdulillah. Dan iya. Dan memang ya sudah menjadi satu alternatif aja, belum bisa berjumpa-jumpa pokoknya karena pokoknya berat. Kalau kita berjumpa buka masker sedikit itu droplet kemana-mana ya udah deh kita nggak tahu. Makanya kayak kemarin yang ustadz yang kena kan kenanya pas apa makan buka masker. Makan kayak ustadz yang meninggal kemarin siapa? Ali Jaber. Kan dia jaga ini terus, tapi pas makan, jamuan makan dia buka masker. Kita nggak bisa menghindar. Ya itu memang sudah qadar Allah memang. Betul, ya tapi kan tetap harus ikhtiar. Iya, kita harus ikhtiar memang. Makanya saya kalau Bapak dari sepedaan dari apa langsung punya mandi, ayo mandi. Terus saya tidak mau sekamar. Gitu. Saya tidak mau sekamar. Memang benar. Katanya kamu galak banget sih. Bukannya galak, habis keluar enggak mau. Saya bilang gitu. Saya pindah ke kamar anak-anak yang ini buat Zoom kan kamar anak-anak udah pada kosong semua. Iya. Udah saya bikin kamar anak-anak, saya bikin senyaman mungkin. Jadi kamar alternatif kedua. Iya. Tapi memang harus. Itu dia Ibu Ana. Oma. Assalamualaikum. Oma dari mana aja, Oma? Biasa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Mana? Kok baru kelihatan? Enggak, Bu. Tadi udah ngidupin kan di atas. Jadi kok nggak ini saja ya udahlah orang Icanya nggak ada. Pokoknya pindah biar aja. Tapi dengerin Bu Emma. Maklum lah, Bu. Saya juga tadi gitu. Udah saya on, udah saya buka. Loh kok nggak kedengeran suara gitu, aku udah masuk. Tak kasih Bapak malah yang dinyunyuk apanya keluar, nomor telepon semua keluar. Ini teleponnya yang mana? Saya nih kaki-kaki malah tambah nggak ngerti kayak saya. Iya. Mau turun banyak anak kecil, Bu, ya udah biarin aja udah di atas aja. Terus saya turun suruh dinyunyukin lagi, balik lagi ke atas. Iya, makanya. Alhamdulillah nanti itu dihitung jadi jihad, amin. Bagian dari jihad. Memang ini benar-benar jihad kok, benar. Ini kan jihad. Kita menuntut ilmu ada jihad. Walaupun kita tidak melangkah keluar rumah kan, ini satu jam kurang ini bisa satu jihad juga. Itu kan namanya Nah itu kita ya Bu Ana tatap muka baru sekali, Mbak Dina sakit, jadi kita pelajaran banget buat kita ya. Ternyata kita betul, Bu. Diam di rumah. Iya. Saya keluarnya bisa liwetan ibu-ibu. Iya nanti lah. Iya diundur lagi. Iya. Liwetan saya ngutang nih. Kalau pengen sehat dulu.
Iya, Coba penting sehat. Coba kita nanti kita kalau udah nggak pandemi kita bisa liwetan ke sana ya, ke lereng gunung ya tempat Mbak Wita. Ya Allah, amin. Ada Oh ikan iya gurami, Bu. ada ikan Iya, emasnya, pokoknya udah Masya aman Bu ya. Allah, enak banget. Kita naik kereta Jonggus. Pengen. Amin. Diniatin dulu boleh kan ya Bu, sambil bawa bakso gitu ya Allah. Iya, oh iya. Karena di sana jamaahnya kan jamaah sana kan petani semua, jamaah saya para petani. Oh iya iya. Amin. Makanya kalau pulang dari sana tuh saya bawa cabe, bawa kacang panjang, jagung. Kata adik saya, kamu ini ustazah hasil bumi katanya gitu. Kalau pulang dari lereng gunung tuh bawanya sayur-sayuran, ada oleh-oleh sayur-sayuran. Kalau Banjarnegara saya pernah dikasih, kenapa? Ikan goreng 1 kardus, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah kangen. Jamaahnya juga udah kangen banget, Bun. Ya sama, Bu Emma juga kangen banget. Udah setahun ya, terakhir Februari ya. Terakhir Februari ya kalau nggak salah ya. Kapan? Iya, Februari Bu. Iya, Februari kan? Iya, Februari. Iya, Februari. Yang saya dari Semarang. Saya dari Semarang itu langsung ke lereng gunung. Kebagian kan lereng gunung kemarin ya, Mbak Wita? Februari itu. Iya. Iya. Ya berarti udah 1 tahun ini enggak. 1 tahun ya. Karena apa? Saya itu kalau foto kan ada 8 jadwal. Tapi saya mesti harus ngambil 5. Jadi harus ada yang kalah. Saya nggak mungkin kelamaan. Apalagi Bapak sekarang pensiun ya. Udah di rumah terus. Kasihan saya. Bapak sekarang nggak kayak dulu. Banyak lupanya. Takut masak air lupa. Apa gitu. Kayaknya nggak tahu deh. Nanti mudah-mudahan kalau pulang harus sama Bapak. Harus sepaket. Amin, amin ya Rabbal alamin. Iya Bu, amin. Ya. Cukup? Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin ya atas segala kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Senin depan semuanya sehat. Amin. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah.